balik lagi ke tadi ya Kang, jadikan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Karena kalau kita menganggap semua tempat adalah sekolah, kita bisa belajar di mana saja. Dan ketika kita menganggap semua orang adalah guru, kita bisa berbagi pengalaman dengan siapapun. Mending susah kita sekarang daripada kita susah nanti, kita bersusah-susah dulu baru bersenang kemudian. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Jia? Menurut aku sih penting banget. Karena kan saya pernah ikut seminar ya. Ada salah satu perusahaan yang salah satu orangnya yang mungkin ingin kerjasama buat MOU, tapi karena mereka tidak tahu bahasa Inggris, bukan tidak tahu, lebih ke kurang paham gitu kan. Jadi salah ucap dan proyek itu nggak jadi. Jadi penting banget buat teman-teman belajar bahasa Inggris karena kan sekarang lulus kuliah aja harus punya TOEFL, harus lulus. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali bertemu dengan rekan dari Duta Genre 2023, yaitu Kak Jihan Nur Aulia. Halo Kak Jihan. Halo, manggilnya Bapak aja ya? Boleh. Gitu. Bapak. Jihan Nur Aulia ini panggilannya Jia ya? Iya. Kenapa dipanggil Jia, Jia? Karena kan Jia Nur Aulia disingkat, sekaligus nama Instagram saya pun Jia. Iya, jadi nanti teman-teman yang penasaran dengan Instagramnya ada Jia Aulia. Baik Kak Jia, biasanya teman-teman Primary English pengen mengetahui dulu background dari Kak Jihan Nur Aulia ini, ya sekaligus mungkin kesibukannya lagi ngapain, silakan. Halo teman-teman, nama aku Jihan Nur Aulia. Kebetulan kesibukan saya sekarang adalah saya menempuh pendidikan di Universitas Garut, Fakultas Komunikasi dan Informasi, Ilmu Komunikasi, Public Relation. Kesibukan aku sih selain bersama genre sekarang ya ikut organisasi, beberapa organisasi mungkin, dan ya aku sebagai freelancer. Kalau boleh tahu nih, Jia kecil ataupun Jia yang dulu sewaktu kecil gitu ya, cita-citanya ngapa sih? Kalau waktu kecil kan banyak ya cita-citanya Bapak. Dulu pengen jadi dokter, jadi pegawai bank, jadi psikolog, dan banyak lainnya lah. Tapi kebetulan aku kuliahnya di ilmu komunikasi, ya mungkin nantinya sesuai dengan jurusan saja. Kenapa mengambil jurusan ilmu komunikasi dari sekian banyak jurusan yang ada di Garut? Karena menurut aku komunikasi itu pertama udah basic ya. Aku suka ngobrol gitu, orangnya bukan friendly sih, lebih ke suka aja ngobrol-ngobrol, sharing. Terus kedua, aku pikir kan kita mau menghadapi bonus demografi nih. Terus kemajuan teknologi juga. Komunikasi itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Kayak kan kalau kita jadi teller bank misalnya, bisa digantikan dengan mesin ATM. Sedangkan kan komunikasi itu nggak bisa digantikan dengan teknologi atau kecuali medianya saja. Oke. Jadi cita-cita Jia ini belum kejawab nih tadi ya. Waktu kecil kan pengen jadi dokter, jadi dan sebagainya. Kalau sekarang cita-citanya pengen jadi apa nih? Pengen jadi lebih ke konsultan aja kayaknya. Soalnya seneng di bidang psikolog sih aku. Oke. Kalau selama perkuliahan di ilmu komunikasi, yang paling seneng mata kuliah apa? Mata kuliah hampir semuanya seneng sih, karena kan basic. Lagian juga banyak materi yang mungkin relevan di kehidupan sehari-hari. Contohnya? Contohnya cara kita berargumentasi, cara kita mengungkapkan pendapat, kan ada juga dipelajari juga. Baik, Jihan ini terpilih menjadi 20 besar ya. Kalau genre 2023 ini kan ada 20 besar ya. Beda dari tahun sebelumnya hanya diambil 10, sekarang jadi 20 besar. Istilahnya ya bersaing dengan ratusan sampai ribuan anak-anak yang lainnya gitu ya di genre. Pertanyaan saya, gimana ceritanya bisa gabung ke genre? Awalnya sih lihat di sosmed ya, ada oprek. Terus ya mungkin kesini nggak tertarik gitu lihat program-programnya, lihat kegiatan-kegiatannya. Terus daftar coba-coba.
Karena kan banyak juga aku sempat pesimis. Kenapa? Karena kan banyak orang di luaran sana yang mungkin lebih dari aku gitu. Nah, pas lihat pengumuman kaget aku. Wah, masuk gitu. Tapi bangga juga gitu sama diri sendiri. Karena udah bisa bersaing dari sekian banyak orang. Oke. Ada perbedaan nggak ketika Jia yang belum masuk genre sekarang masuk ke genre? Adalah. Salah satunya aku tuh lebih cheerful karena seneng. Cheerful, ya. Yeah. Jadi ceria karena kan teman-temannya juga ngeklop lah kalau. Jadi asik juga teman-temannya, dapat teman baru, terus punya kegiatan yang mungkin lebih bermanfaat gitu di prospek edukasi aku. Lebih. Kalau program yang sudah dijalani, ini kan genre itu pemilihannya ada sekitar 4 atau 5 bulan ke belakang lah ya. Udah ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Jia ya. Ada program yang menarik nggak kemarin apa? Boleh cerita? Sosialisasi, terus paling berkesan kemarin waktu Agustusan ikut pawai. Seru-seruan. Ngapain? Pawai. Keliling-keliling maksudnya? Keliling waktu Agustusan. Yeah. Terus apalagi ya, sering ngumpul-ngumpul aja sama teman-temannya. Itu sih yang paling berkesan buat aku tuh, kayak kekeluargaannya kan jarang-jarang ya. Ini kan kita tuh lagi bisa disebut kompetisi. Terus kita tuh ngerasa nggak saingan satu sama lain, tapi kita ngerasa kita tuh keluarga gitu kan. Jadi seneng main, terus ngobrol-ngobrol, kayak asik, kayak nggak ada ngepikiran bahwa kita tuh saingan ini itu. Kita pure teman aja, kayak keluarga bener. Oke. Kalau misalkan kita ngobrolin tadi ya, ini kan genre 20-nya tersebar di mana-mana ya. Ya. Ada yang di luar Garut gitu ya. Di Garut juga ada beberapa. Bagaimana cara jika ada kegiatan gitu, apakah ini harus yang juara pertama? Ini kan kegiatan banyak nih ya dari BNKK dan sebagainya. Itu gimana caranya? Oh, itu kan bagian-bagian. Jadi ada Kirana yang ngatur. Jadi sekarang tugasnya ini sama ini, jadi dibagi-bagi gitu kan. Oke. Kalau program unggulan, Jia tahu nggak dari genre? Lebih ke penurunan stunting sih, Oke, sosialisasi penurunan stunting. Ya, setahu Jia, stunting ini di Garut khususnya, tahu nggak datanya? Kurang tahu sih kalau data lengkapnya, cuman tahu itu Jawa Barat itu, Garut itu masuk ke 2 kasus stunting paling tinggi. Di Jawa Barat? Oke, berarti ini juga istilahnya kerja bareng-bareng kita lah ya, sebagai generasi muda, terus saya generasi bapak-bapak gitu ya. Yang istilahnya ya sudah, ya bagaimana saya menjaga anak-anak saya supaya tidak stunting gitu ya. Kan banyak yang berpikiran bahwa stunting itu pendek. Ya banyak yang berpikiran, oh nanti anaknya takut pendek, padahal kan lebih dari itu. Ya. Kurus, pendek. Iya, kemudian terutama di perkembangan otak gitu, stunting itu biasanya katanya gitu. Oke, selanjutnya Jia, program terdekat tadi udah saya tanyakan. Begini Jia, bagaimana cara mengatur waktu ala Jia? Ini kan organisasi, kemudian freelance, belum kuliah, itu gimana? Kalau aku sih lebih ngutamain khususnya itu di kuliah. Karena kan kita bisa di genre, kita bisa masuk organisasi di kampus, itu kan karena kita jadi mahasiswa. Jadi yang jadi utama adalah ya mata kuliah. Jadi bisa ngebagi waktunya. Kalau nggak terlalu urgent atau nggak terlalu penting, aku pasti ngeduluin dulu kuliah. Karena kan aku bisa di sini atau aku bisa bisa bergabung di beberapa organisasi itu karena aku kuliah juga. Jadi tujuan utamanya tetap kuliah sampai lulus. Jadi prioritasnya tetap kuliah. Iya. Tapi kalau bentrok dengan freelancer yang kayak tadi gimana? Aku lebih milih kuliah sih, karena freelancer bisa datang. Kalau kuliah nggak akan mata kuliah ketinggalan, pasti itu nggak bisa ngulang. Paling ulang tahun depan. Iya. Berarti nilai aman saat ini ya? Alhamdulillah aman. Aman ya? Oke. Jadi tidak ada yang harus diulang, nggak ada ya? Iya, tidak. Ya mudah-mudahan lancar lah seterusnya ya. Kemudian ini Jia, saya juga tertarik deh mengenai pandangan Jia ya mengenai sosial media. Sosial media. Tertarik gimana? Ada pandangan tersendiri nggak? Kalau generasi Jia kan stigmanya itu generasi Z katanya itu
yang manja gitu ya. Kemudian Generasi sandwich ya. ya generasi sandwich, generasi yang terjepit, ada kayak gitu ya. Iya. Kalau dia memandangnya gimana? Kalau sosmed sih aku lebih ke utamanya ingin berbagi hal-hal yang positif lah. Karena kan jejak digital itu bisa lama gitu, nggak bisa terhapus juga kan banyak kasusnya. Betul. Terus bisa dipakai untuk cari uang juga, sama buat freelance juga. Sama lebih ke apa ya? Kadang ada sih akun khusus yang untuk hanya teman-teman dekat aja yang tahu gitu, Oke. untuk mengekspor kesehari-harian. Jadi Karena kan- akunnya ada beberapa berarti? Oh, ada 2 sih. Ada 2, oke. Ya nggak apa-apa. Kalau di akun pertama khususnya paling nge-share-share hal yang mungkin menurut aku lebih ke hal yang positif. Karena kan takutnya kan banyak orang yang nggak dikenal terus bisa ngejudge kita seenaknya gitu kan, lebih ngejaga hal itu sih. Jadi menurut dia, sosial media ini bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa kan ya? Iya, manfaat baik dan manfaat buruk juga. Oke. Kalau di generasi dia, tadi manfaat buruk di sosial media biasanya apa tuh? Banyak kan ya sekarang kasus dari penculikan gara-gara sosial media, ketemuan nih sama cowok yang nggak dikenal terus diculik terus dibunuh, dan banyak kriminal lainnya kayak penipuan. Ya dampak negatifnya itu, makanya kita harus pintar-pintar membalas chat yang nggak dikenal. Pernah itu ada apa sih namanya, pernah ada penyuluhan juga dari Diskominfo perihal kasus media sosial. Media sosial. Kalau menurut dia ada pandangan tersendiri nggak tentang penggunaan sosial media untuk anak di bawah umur? Ya aku nggak nyaranin sih Bapak. Soalnya kan sosial media itu kayak ada opinion leader gitu yang bisa mempengaruhi. Kan banyak sekarang ya anak-anak yang mungkin jadi malas gara-gara sering nonton YouTube, sosial media, TikTok dan sebagainya. Apalagi kurang pengawasan dari orang tua ya. Banyak sekali kasus seperti itu. Bahkan kan ada beberapa anak-anak yang mungkin terlambat bicara gara-gara dia sering lebih asik gitu dengan sosial media dibanding ngobrol sama lingkungan sekitarnya gitu. Jadi saran Jia? Saran aku sih nggak disaranin kalau sosial media buat anak-anak. Kecuali ya mungkin pengawasan lah, pengawasan kayak YouTube misalnya teh, itu gue untuk beberapa saat gitu, nggak dibebasin lah intinya. Oke. Jia, saya penasaran selanjutnya mengenai buku yang sedang dibaca atau buku yang pernah dibaca kemudian nempel nih sampai saat ini. Itu buku apa? Aku lagi baca buku retorika kebetulan dari Aristoteles. Kenapa tertarik dengan buku itu? Pertama, aku terjun di dunia komunikasi. Kedua, ya relevan aja, bisa kepake buat sehari-hari. Karena sih sedikitnya aku suka sama sejarah-sejarah filsafat barat, meskipun aku belum banyak baca, tapi mulai tertarik dengan hal-hal itu. Jujur ya, Kang, aku baru kali-kali ini baru suka baca pas masuk kuliah aja. Soalnya kan kita dibenturkan dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin orang-orangnya akademisi. Jadi kan orang-orang yang sering baca, ketika kita ngobrol tanpa tahu bahasanya kemana, kita kan merasa minder lah, insecure. Bahwa mereka juga bisa gitu, kayak gitu. Kenapa aku enggak gitu. Aku lebih tertarik ke retorika karena ya pertama itu, kedua ya apa ya, relevan aja sih Kang, bener. Karena kan yang dibahas di komunikasi juga kan ada etos, patos, logos, cara kita mengungkapkan argumentasi, cara kita berpendapat, atau cara kita meyakinkan seseorang gitu kan. Bahkan kan yang paling hebat dari komunikasi itu kan bisa mempengaruhi orang-orang. Jadi kayak opinion leader kan ada ya sekarang, yang jadi buzzer kayak gitu. Iya. Iya, tahun politik ya. Tapi kita tidak akan membahas tahun politik dan politik ya. Tapi betul sekali. Key opinion leader itu betul. Bahkan bangsa ini dibentuk oleh seorang narator yang hebat ya. Bung Karno itu kan narator yang hebat. Itu kan bisa mempengaruhi orang supaya ya kita jangan dijajah terus. Itu juga salah satu fungsi dari komunikasi. Betul, saya setuju.
Selain itu, ada yang buku yang ringan, novel barangkali yang sedang dibaca yang bisa kalau tadi kan bukunya lumayan berat. Ada buku yang misalkan yang agak ringan yang masih nempel dibaca. Aku nggak suka buku novel sih. Apalagi novel-novel cinta, nggak suka, bosen bacanya. Jadi apa ya, gimana orangnya mungkin ya. Aku lebih suka baca-baca yang kayak gitu karena kan pertama aku terjun di organisasi juga. Yeah. Kalau didiskusiin kan seru gitu. Betul. Jadi kan kalau novel mah menceritakan dengan satu alur gitu kan. Kalau kayak buku-buku kayak yang aku baca bisa diobrolin terus kan ada sanggahan-sanggahan. Kenapa kata ini seperti ini misalnya. Jadi kayak gitu. Kurang suka sama novel, nggak tahu kenapa. Komik enggak, bener-bener enggak. Tapi kalau film suka nonton juga? Suka nonton horor sih, aneh ya. Iya. Iya. Okay. Kurang suka nonton film-film apa? Film-film biasa nggak suka, nggak tahu kenapa. Berarti yang gitu. Conjuring, The Nun. Ya lumayan. Kayak gitu ya? Yang lagi tayang kemarin. The Nun ya? Ya, Kisah Tanah Jawa. Baik, Jia, saya masih penasaran dengan kegiatan freelance-nya nih. Karena saya rasa anak-anak muda sekarang itu ya udah seharusnya sih ada jiwa entrepreneurship-nya gitu ya. Jadi harus menyiapkan beberapa rencana pendidikannya, berarti itu kuliah. Tapi boleh juga coba-coba untuk entrepreneurship. Boleh cerita, tadi freelance-nya lagi sibuk ngapain? Aku di wedding organizer. Kebetulan aku lagi sibuk di wedding organizer. Itu pun menurut aku karena aku sering main juga kan, ketemu orang-orang banyak, dan kebetulan di WO itu sendiri nggak terlalu berat kerjanya. Dan asik aja gitu, kayak kerja sambil main. Udah gitu ngasilin cuan. Ya, lumayan ya. Lumayan. Okay. Kayak kita bisa ke tempat-tempat yang mungkin ada apa ya namanya, salon pengantin yang mengadakan di gedung ini yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah ke gedung ini, terus merasakan catering yang ini, terus kita juga bisa jadi referensi buat kita kalau nanti mau wedding juga. Jadi lebih ke kita punya referensi lah, sambil main, sambil makan gratis juga, dibayar juga, sambil main nggak terlalu capek, dan kerjanya pun nggak lama, sampai jam 2 itu udah beres. Asal mula masuk ke WO ini gimana ceritanya? Jadi kan dulu aku suka photoshoot nih, photoshoot sama teman-teman fotografer di Garut khususnya, dan kebetulan ada beberapa orang yang terjun di wedding. Nah, aku tuh tahun-tahun kemarin masih bingung lah, mau kerja apa, atau ya pengen ada sampingan gitu biar nggak gabut. Yeah. Nah, nawarin, udahlah masuk ke agensi ini, katanya ini kenal. Nah, bergabunglah, belajar beberapa bulan training, dan sekarang kebiasa. Tapi nggak di satu agensi sih. Okay. Jadi kadang ada cabutan juga. Kalau dari WO mana nih butuh, manggil gitu. Paling kayak gitu. Lebih spesifiknya di WO sebagai apa? Apakah sebagai MC atau apa? Sebagai kru. Krunya ya? Karena kan MC beda juga. Ada MC, ada WO, ada tim rias. Jadi itu tuh udah beda. Ada pengalaman menarik nggak selama menjalankan WO ini? Pengalaman menarik. Selain tadi ya, makan enak gitu ya, Apa terus ya? ketemu teman-teman. Banyak job sih. Oke. Aku lagi gabut, mungkin lagi kosong nih jadwal kuliah. Sabtu Minggu kan aku libur ya. Nah, Sabtu Minggu lumayan, 2 hari itu dapat cuan yang agak gede, karena kan dibayarnya per hari juga freelance. Lumayan lah buat jajan. Oke. Kalau pengalaman menariknya misalkan ya misalkan ada hal terburuk ketika misalkan nikahnya nggak jadi, pernah nggak hal yang kayak gitu? Belum sih, kebetulan. Paling apa ya? Ada kasus yang mungkin Kuenya rusak misalkan nah, gitu. kalau kayak gitu ada ya? beberapa, cuman aku nggak ngalamin, cuman adalah di grup kayak berita-berita kayak gitu, ininya kemana, katanya buku akadnya dititip siapa gitu. Ada sih kayak gitu, pasti ada aja, karena kan lebih harus kitanya juga yang teliti. Jadi setiap kita menyerahkan barang-barang penting ke tim keluarga, kita harus dokumentasikan buat sebagai bukti gitu kan, takutnya lupa. Kan kita WO itu kayak pelayanan jasa gitu, ngejual jasa. Jadi kita nggak bisa tuh kayak
bukan sama aku, bla 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 bla, nggak bisa marah-marah gitu kan kalau kena masalah gitu. Harus tetap senyum, cheerful. Meskipun kadang kan ada ya hal yang paling bikin aku bete gitu kalau lagi kerja. Kan ada sesi foto ya, otomatis tamu di stop ya. Tuh. Kadang ibu-ibu tuh nyerobot, maaf ya ibu gitu kan, kata gue maaf ya ibu belum bisa masuk karena ada foto. Aku langsung ada keluarga kan, udah kesel tapi senyum gitu. Paling gitu sih yang bikin kesel, soalnya kadang aku di-in gitu, nggak di pas jalur keluar udah habis ucapan selamat ke pengantin. Jadi pengalaman juga itu kan penting ya. Iya, sebenarnya selain tadi mungkin kita bisa dapat teman banyak, ya dapat uang lebih, tapi kan yang paling berharga itu pengalaman nggak bisa itu diulang. sendiri. Iya. Saya penasaran lagi, tadi ada ngebahas bahwa ketika Jia gabung ke WO itu ada setidaknya ada gambaran bagi saya nikah saya nanti. Iya benar. Ya. Tahun-tahun kemarin ketika COVID khususnya banyak yang nikah sederhana. Iya. Konsep nikah sederhana yang hanya mengumpulkan keluarganya doang gitu ya, tidak ada party ya, tidak ada pesta gitu ya. Banyak kan ya tahun-tahun kemarin. Kalau dia cenderung yang konsepnya seperti itu atau yang seperti biasa pada umumnya? Seperti biasa pada umumnya sih kalau ngebahas nikah ya, aku referensi aku ini mah khusus aku ya. Karena kan nikah satu kali seumur hidup, amin ya Allah. Terus jadi pengen aja yang berkesan lah, gak perlu mewah-mewah megah, yang penting mah cukup buat kitanya, mampu juga, nggak maksain gitu. Percuma kan sekarang nikah mewah-mewah tapi kan udah nikah malah sengsara misalnya kan maksakeun gitu kan, itu nggak banget gitu ya. Mau sederhana mau mewah asalkan kitanya juga mampu, terus kitanya juga bisa menjalankan untuk kedepannya kan. Nikah bukan cuma satu hari ya, paling referensi aku misalnya pengen jadi di make upin sama ini karena kan lihat nih looknya bagus nih di make up sama tim ini sama ini mua ini kayak gitu. Iya. Oke, keren. Baik, Gia, saya pengen beralih ke topik pendidikan kalau boleh ya. Boleh. Oke. Kalau Gia memandang pendidikan Indonesia seperti apa nih? Jujur ya Kang, aku tuh lihat pendidikan di Indonesia tuh kurang apa ya, bukan kurang baik tapi kurang aja, karena kan banyak ya karya anak bangsa yang nggak dihargai nih di negerinya sendiri, kemudian berkembang di luar negeri, tapi di luar negeri udah dibeli lagi sama Indonesia. Kayak Pak B.J. Habibie salah satu contohnya, dia kan menciptakan kapal pesawat terbang, ketika di Indonesia tidak dihargain, ke Jerman, dan di Jerman itu dibeli lagi sama Indonesia. Kenapa sih gitu? Enggak. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa sih tidak memanfaatkan sumber daya manusia dari Indonesia sendiri gitu kan? Padahal kan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia yang mungkin bisa dimanfaatkan agar Indonesia itu enggak jadi negara berkembang. Itu. Jadi harapannya kalau misalkan dari segi pendidikan, harapannya dari segi pendidikan ya, terutama ya kalau masalah itu kan tidak dihargain oleh negara kan, itu masalahnya udah di luar negara kita ya. Paling untuk anak-anak muda sebisa mungkin lanjutin pendidikan, karena kan kita mau menghadapi bonus demografi juga ya Kang. Kita harus mempersiapkan biar kita punya daya saing juga di kemudian hari. Karena kan sekarang S1 juga susah ya Kang cari kerja, bener nggak? Kadang ada S2 juga yang nganggur, karena kan itu kurang relasi juga mungkin, dan penting juga kita mencari relasi juga ya. Seperti itu harapannya sih, lebih kita harus bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita, menunjukkan gitu bahwa kita tuh bisa itu, lebih belajar. Kalau saya pingin dengar juga nih dari Jia ya, mengenai pandangan masih tetap pendidikan, tentang kesejahteraan guru dan fasilitas belajar. Salah satunya, ada tanggapan mengenai itu? Ada sih. Kalau menurut aku ya, dari segi finansial ya, guru itu kan orang yang menciptakan orang-orang hebat gitu di Indonesia. Kayak profesor, insinyur, itu kan dididiknya oleh guru di sekolah, diajarkan. Kenapa sih dari segi upah atau gaji itu
lebih rendah daripada orang-orang yang mungkin bisa ngerusak pikiran-pikiran anak muda sekarang gitu, kayak sosial media, kayak bukan ngerendahin artis ya, tapi lebih ke apa ya, kenapa gitu kan, bertanya-tanya. Padahal kan guru itu yang menjadikan seseorang menjadi orang besar. Tapi ketika dilihat dari segi finansial, kesejahteraannya itu kurang gitu dibanding orang-orang yang mungkin sekarang misalnya jadi legislatif. Kan dia sekolah dulu mungkin ya, dididik dulu buat paham itu ini. Tapi ketika dia menjadi legislatif, upahnya itu lebih tinggi daripada guru. Padahal kan bukan kesejahteraan, lebih ke apa ya namanya, dia tuh berdiri seperti itu tuh karena jasa guru gitu. Kesejahteraan guru tuh masih dipertanyakan menurut aku. Kan banyak sekarang yang jadi gak mau jadi guru karena mungkin kan sekarang udah pada mahal, BBM mahal, segala mahal, kebutuhan juga meningkat, tapi kesejahteraannya itu masih dipertanyakan masalah finansial. Jadi kan beberapa teman aku juga ada yang nggak mau jadi guru karena gajinya kecil katanya atau apa, kecuali jadi dosen atau apa. Jadi dosen pun itu harus S2 S3 gitu kan, tapi kan tidak semua orang mampu mencapai ke situ. Jadi masih dipertanyakan tuh kesejahteraannya itu sebelah situ sih menurut aku. Jadi harapannya setuju nggak kalau misalkan gaji guru nih ya, misalkan setara dengan gaji dokter? Ya nggak dokter juga sih, cuman lebih ke minimal UMR. Sekarang tuh apa namanya, gaji yang agak besar ya, salah satunya kan profesinya itu adalah dokter yang besar ya. Nah kalau misalkan gaji guru bisa ya minimal start dengan dokter, kira-kira gimana? Kurang relevan juga sih. Kurang relevan, oke? Karena menurut aku ya beda pendidikan juga yang ditempuh. Maksudnya tuh lebih ke mungkin ya dihitung dari finansial, dokter itu kayak kuliahnya tuh ratus-ratus juta gitu. Meskipun itu mau di swasta mau di negeri, pasti ketika dia gajinya kecil gitu kan jadi dipertanyakan juga. Tapi menurut aku ya hal yang wajar-wajar sajalah. Gimananya, honor ya mungkin ada levelitasnya gitu untuk gaji ya, minimal UMR gitu. Ada yang kerja buruh tapi UMR kan dibanding guru kan, jadi orang-orang berpikir mending jadi buruh daripada jadi guru, padahal kan pekerjaan guru itu mulia banget toh kan. Jadi setujunya yang penting naik aja, nggak tertindas banget gitu, karena kan banyak orang yang punya cita-cita baik, mungkin ingin mulia lah. Karena kan salah satu amal jariah kita kan kalau kita meninggal kan salah satunya ilmu yang bermanfaat yang diamal-amalkan. Jadi tersendak gara-gara finansial, karena kan kita di dunia ini nggak butuh sekedar ibadah, tapi harus seimbang lah dengan masalah-masalah dunia seperti finansial. Karena kan kita realitas, kita butuh makan ya, butuh kemana-mana, butuh main, mungkin butuh segala. Dan ya saya juga berharap nanti tidak ada lagi cerita misalkan guru honorer yang nyambil jadi apa kan. Banyak kan ya, meskipun pekerjaannya saya tidak mendiskriminasi jenis pekerjaannya, cuman kan kasihan juga misalkan dia harus mendidik calon anak bangsa nih ya, tapi dia juga harus memikirkan masalah perut. Kan banyak yang dia istilahnya jadi driver ojol, itu kan banyak, faktanya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah sejahtera, guru ini nanti bisa lebih fokus ke mendidiknya. Iya benar. Jadi kan gara-gara terdesak masalah ekonomi, ada ya guru-guru yang mungkin tidak mencerminkan sebagai guru karena kan mendesaknya kebutuhan. Kayak di sosmed misalnya kan, tidak seharusnya kan guru berperilaku seperti apa. Mungkin karena dia terdesak ekonomi, jadi dia memberanikan diri. Kayak konten-konten negatif kan kalau dari guru tuh kan digugu dan ditiru kalau kata teman-teman aku. Dan faktanya ini beritanya ada, kebanyakan yang terjerat pinjol itu adalah guru. Betul. Ya. Aku baru tahu sih kalau itu. Ada beritanya. Jadi yang banyak terjerat pinjol itu salah satunya adalah profesinya guru. Jadi ya ini concern bersama lah, kita bareng-bareng gimana caranya. Ya ini generasi Jia yang nanti mungkin ya memperbaiki, membuat sistem yang lebih baik lagi ya, proses lah. Ngobrolin guru, masih ingat nggak guru yang menginspirasi Jia
baik sejak TK, SD, SMP, SMA, atau mungkin kuliah saat ini, yang dia rasa ini guru bagus dari segi pengajarannya, dari segi segala macamnya? Ada nggak? Kalau aku sih lebih ke semua, aku kan kayak gini orangnya, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, jadi nggak ada bedanya. Tapi ada sih beberapa, tapi bukan dari kalangan guru. Jadi ada orang-orang yang menginspirasi gitu. Jadi kita lebih belajar gitu. Mereka aja bisa seperti ini, kenapa aku enggak? Kalau lebih ke motivasinya ke guru enggak sih? Karena kan di keluarga juga sama, semuanya basicnya guru semua di keluarga aku. Kecuali aku mungkin sama ayah aku. Jadi siapa ya, sosok itu? Sosok itu apa? Kemarin aku tuh suka sama Najwa Shihab, keren. Keren banget itu, benar-benar keren. Karena kan benar-benar menggunakan daya kritisnya, skill komunikasinya, sampai berani mengkritik banyak orang tanpa takut tanpa takut salah gitu. Karena dia emang benar-benar punya data mungkin kayak gitu ya. Gitu. Tapi menurut Akang ya, aku boleh nanya nggak? Boleh dong. Boleh nanya? Boleh. Hal yang bikin Akang mempertanyakan kesejahteraan guru itu selain dari segi finansial, dari segi apa sih? Yang mempertanyakan kesejahteraan ya. Yang pertama itu sistemnya ya. Saya rasa sistemnya harus lebih baik lagi. Sekarang udah menuju baik gitu ya. Tadi saya sering bersuara bahwa kesejahteraan guru ini perlu kita perjuangkan. Karena tadi sudah saya sampaikan, ketika guru sudah selesai dengan masalah perut, dia akan fokus ke cara mengajarnya lebih baik, supaya anak lebih termotivasi dan sebagainya. Kedua, sistemnya. Karena sekarang itu, coba deh tanya ke guru ataupun ke dosen, itu banyak disibukkan dengan hal-hal administratif. Contohnya? Ya, kayak misalkan penilaian, itu yang kayak gitu tuh masih merepotkan dosen, akreditasi ya, yang hal-hal kayak gitu tuh masih merepotkan para guru. Yang sebagaimana, emang itu penting sih gitu ya, cuman ya perlu diperbaiki aja supaya fokus ke guru itu adalah mengajarnya gitu. Kalau administratif yang sebagainya juga itu penting, tapi itu ya. Kemudian ya mungkin ada kelayakan fasilitas juga kalau dari segi belajar ya. Kalau dia kan tinggal di Jawa Barat, di Garut, nah, pernah mungkin ke Jakarta dan segala macam. Itu kalau dari fasilitas sekolah, saya rasa aman. Tapi teman-teman kita di Papua, di pelosok di Sulawesi sebut ya, atau di Maluku dan segala macamnya, apakah mendapatkan fasilitas yang sama? Kan belum tentu. Masih banyak yang misalkan lantai tidak ada fasilitas sekolahnya, bangkunya kurang, itu kan belum merata. Maka ya ini menjadi tugas bersama sih. Saya selalu berdoa ya semoga kesejahteraan itu semakin baik. Ya. Kamu pernah dengar ini nggak isu tentang marketplace guru? Iya. Gimana sih itu ceritanya, kok bisa gitu jadi marketplace? Kayak diperjualbelikan, tau nggak? Saya belum tahu lebih lengkapnya ya itu mengenai marketplace guru. Cuman saya lihat sih ini mungkin salah satu ikhtiar, salah satu inovasi gimana caranya bahwa nanti mah guru itu ada penilaiannya mungkin ya. Istilahnya mungkin nanti ada sistem yang mengakomodir gitu ya. Dia layak nggak jadi guru, kemudian kinerjanya gimana. Saya melihatnya sih ke situ. Jadi biarkan sistem yang bekerja kalau saya lihat. Kalau sekarang kan kalau manual itu kan Gak sulit. Ya, tapi kan kalau sistem apalagi sekarang era kecerdasan buatan dipakai AI misalkan, jadi nanti guru yang bolos kelihatan tuh langsung terdeteksi oleh kepala sekolahnya, atau misalkan guru yang kinerjanya kurang baik berarti kasih pelatihan atau gimana, itu kan setidaknya membantu. Jadi PR juga ya. Saya melihatnya kayak gitu, mungkin ya, tapi nggak tahu. Jadi saya kembali lagi ke guru yang tadi, tidak ada ya sosok guru yang menginspirasi Jia dulu? Enggak sih, karena atau yang dinilai ini guru bagus banget nih gitu. Aku sih paling takut jadi guru, jadi Oke. jadi enggak. Tapi kan dari segi prestasinya Jia ini kan ranking kelas juga kan? Iya sih waktu SMP. Ya. Iya. Tapi tetap kan nggak mau, karena kan ngelihat aku tuh kayak takut kayak gini. Aku di kelas jarang diem, banyak ngomong. Takut nanti aku ketika ngajar murid-murid aku tuh kayak aku. Jadi kan
lebih ke apa ya? Bukan basic juga. Tapi saya rasa guru itu ya, profesi guru itu kan tidak terbatas di ruangan kelas. Iya, benar. Ketika dia ngobrol dengan teman yang lain, itu pun jadi guru kan bagi Iya. orang lain. Ataupun ketika kita bikin konten di sosial media, itu pun menjadi guru. Kan kembali lagi kepada tadi Kang, kata-kata aku. Semua orang Itu. adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi kan kita bisa belajar di mana saja dan kita bisa saling menghargai kan, saling menginspirasi gitu utamanya gitu kan. Karena kan kita menganggap bukan saingan gitu sama orang lain. Jadi kan kita sama-sama belajar gitu. Aku juga untuk apa ya namanya? Untuk mengobatin diri sendiri gitu, takutnya waktu itu aku sempat pesimis kan di duta genre. Untuk ngobatinnya tuh itu, jadi ya gak apa-apa itu pengalaman kalau nggak masuk atau apa kayak gitu. Oke, menarik. Baik, ya, saya ingin nanya lagi mengenai Indonesia di masa depan, khususnya di tahun 2045 sebagai Indonesia generasi emas. Seoptimis apa Gia memandang Indonesia di tahun 2045? Kan Indonesia emas itu yang generasi mudanya itu yang produktifnya lebih banyak ya daripada yang non produktif. Lebih ke harapan sih kalau saya. Harapannya ya semoga anak muda zaman sekarang itu bisa mempersiapkan lagi untuk kedepannya, karena kan kita harus mempunyai daya saing yang tadi saya pernah sebutkan, karena kan nanti kita akan bersaing bukan dengan orang lagi tapi dengan teknologi kan. Maka dari itu kita harus mempersiapkan dari sekarang dari segi pemikiran, aktivitas, produktivitas kita. Terus dan apa ya, yang jadi motivasi saya itu yaitu kalau kita nanti susah, mending susah kita sekarang daripada kita susah nanti, gitu. Bersusah-susah dulu baru bersenang kemudian. Jadi kan kalau sekarang sibuk kesana kesini nggak sempat nongkrong nih kan, biasanya ya anak muda kita kan suka nongkrong, main atau apa. Jadi mengesampingkan dulu hal-hal seperti itulah. Kalau aku sekarang, dulu aku sering banget kayak nongkrong. Jadi pas masuk kuliah aku merubah kebiasaan bener-bener 90 derajat mungkin. Makanya ibu aku heran. Tapi ya alhamdulillah ya membuahkan hasil juga. Karena kan, tapi Kang ya yang aku rasain ini. Semakin kita belajar tuh semakin ngerasa nggak tahu. Akak ngerasa kayak gitu nggak? Sama. Karena kan banyak ya yang mungkin kita temui hal-hal baru dan kita masih mempertanyakan hal-hal itu gitu. Jadi kita merasa tidak tahu dan ingin tahu terus. Kalau aku sih orangnya kepo. Jadi terus dicari tahu kalau pengen tahu teh. Itu adalah skill curiosity. Curiosity itu yaitu rasa ingin tahu yang lebih besar. Kepo. Itu bagus kepo. Untuk hal positif itu bagus. Iya. Jadi mengasah kita selalu mempertanyakan akan hal-hal gitu kan. Kritis. Tuh, itu adalah salah satu skill yang tidak akan bisa digantikan oleh kecerdasan buatan ataupun teknologi. Iya, benar. Critical thinking. Yang kayak gitu tuh bagus gitu untuk hal-hal positif ya. Tapi kalau untuk kepo-kepo gosip sih beda lagi. Ya. Tim gosip. Oke. Tadi udah disebutin, Gia menyebutkan kita nggak boleh kalah oleh teknologi. Ya. Itu ada fenomena saat ini ChatGPT. Tahu nggak? Oh, tahu, buat tugas. Oke. Pandangan Gia mengenai ChatGPT gimana? Ada pandangan baik sama buruk sih. Oke. Pandangan baiknya mempercepat tugas gitu. Kalau lagi mepet, khususnya kan, khususnya aku kan orangnya banyak kesana kemari. Kadang jadi bantuan juga sih ketika aku nggak sempat nyari referensi, tapi di ChatGPT itu langsung keluar semua. Tapi hal negatifnya itu kita jadi males cari. Jadi kayak kita tuh kayak disuapin sama media, nggak kita nyari. Jadi kan nggak mau baca buku nantinya, nggak mau cari jurnal, baca jurnal atau apalah. Itu sih, lebih ke itu. Jadi untuk Gia sendiri ChatGPT ini sangat membantu ya? Membantu sekali. Sangat membantu sekali. Jadi ya ini kan ChatGPT dan teman-temannya lah, banyak kan ya, tidak ChatGPT aja, teman-temannya ini merupakan sebuah fenomena baru juga gitu ya. Di sisi lain emang betul membantu, tapi di sisi lain ya tadi salah satunya membuat kita malas gitu kan. Tidak mau mikir, ya udah bikin aja yang lebih cepat. Benar. Tapi kan kadang yang ngerasa kayak gini kan, ketika kita obses terhadap satu mata pelajaran dan kita benar-benar mencari referensi, baik itu dari baca buku, baca jurnal atau di media,
Dan ketika orang lain gitu, yang nggak terobsesi sama gitu, yang nggak niat belajar benar-benar di mata kuliah itu, menggunakan GPT, kayak mikir, lah gue kan cari sana sini referensi, ini udah disediain. Dan tanggapannya pun sama kayak gitu. Jadi ada rasa kayak gitu sih kalau aku. Iya, ya. Karena ya teknologi itu tidak bisa kita pungkiri, pasti bakalan ada terus. Dan berkembang terus. Makanya kita sebagai manusia ya harus bisa mengikuti, menyeimbang. Beradaptasi, betul. Tapi kan sekarang ada isu tentang bahwa di TikTok Shop itu mau dihapuskan. Ya, sudah dilarang. Sudah dilarang. Itu gimana sih tanggapannya? Kan kita harus mengikuti teknologi. Tapi kan perkembangan zaman sekarang udah nggak bisa dihalang-halangi. Oke. Ini opini aja ya. Iya, jadi opini. tidak terlepas benar ataupun salah yang akan saya sampaikan ke depan. Jadi yang dilarang itu adalah TikTok Shop-nya. Iya, TikTok Shop-nya. TikTok Shop ataupun ini disebut sebagai Project S kalau lebih besarnya. Jadi hal negatif ketika TikTok Shop ini itu adalah dia akan memonopoli pasar. Monopoli pasar dengan cara jualannya. Ada sebuah artikel yang menyebutkan seperti ini. Ketika TikTok Shop ataupun Project S ini berjalan, ya. Contohnya gini, misalkan di Indonesia yang lagi rame produk A, ya. Misalkan ini kaos lah, misalkannya kemeja ataupun kaos gitu. Cina itu akan membuat produk yang mirip banget, bahannya sama, bahkan bisa lebih bagus dengan harga yang lebih sangat murah. Iya, benar banget. Dan ini sudah menjadi rahasia umum kan, bahwa di TikTok itu lebih murah produknya. Benar banget. Sekarang bagaimana dengan pengrajin Indonesia kalau ada hal kayak gitu? UMKM, benar juga ya. Rusaklah pasar. Kasihan UMKM ya. UMKM akan mati. Jadi ekonomi kita akan dijajah lagi. Itu kekhawatiran negatifnya. Karena ya proyek ya semacam ini tuh udah ada beberapa negara yang melarangnya. Karena ketakutannya gitu. Itu akan membunuh UMKM. Makanya pemerintah ngambil tindakan. Meskipun saya nggak tahu ya ini kebijakannya akan berlangsung seperti apa. Tapi yang saya lihat kan kita juga tahu dong. Pernah dong belanja misalkan barangnya dari Cina tapi lewat satu platform. Ya. Itu kan lebih murah kan? Iya, benar. Tapi secara tidak sadar ataupun secara tidak langsung kita tidak membantu saudara kita yang membuat hal yang sama. Benar nggak? Benar banget. Ya contohnya misalkan alat-alat elektronik. Iya. Alat-alat elektronik itu kan dari negara luar. Cina itu lebih murah kan? Tapi kualitasnya juga bagus. Sedangkan produk Indonesia padahal udah bisa bikin. Kayak komputer juga Indonesia udah bisa bikin. Ya laptop udah bisa bikin. Tapi kenapa nggak bisa? Karena ya salah satunya itu. Kalau saya melihatnya ke situ. Jadi ya perlu ada kebijakan yang terbaik lah. Karena saya tidak terlalu mendalami ya. Tapi kalau baca-baca dari artikel, kemudian ngelihat negara-negara lain, kekhawatirannya adalah itu, memonopoli pasar. Tapi kan sekarang banyak ya, sistem Indonesia sekarang banyak sama kapitalis. Oke. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya kan tadi sempat disinggung juga, banyak dikuasai oleh luar. Terus bagaimana selain TikTok Shop, misalnya di Garut sendiri itu banyak, misalnya Cina, ya, yang lainnya. Toko-toko seperti di luar. Kan itu bukan dari Indonesia tidak membantu juga. Itu kok nggak dilarang gitu ya? Iya, makanya kalau tadi ada bahasa kapitalis itu cakupannya lebih luas ya. Karena prinsip ekonomi kan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Modal sekecil-kecilnya. Itu semua orang berprinsip ke sana. Makanya gitu. Ini harus menjadi kesadaran kita semua. Makanya dia ini bagus. Selain kuliahnya jalan, dia coba juga nih entrepreneurship. Itu kan keren sebenarnya ya. Jadi merencanakan ya kayak genre merencanakan segala halnya. Iya. Harus dipersiapkan gitu ya. Pendidikan kita kan nggak tahu. Tadi disebutkan S2 aja banyak yang nganggur. Siapa tahu rezekinya dari WO. Iya, benar banget. Iya. Mungkin nanti WO udah nggak zaman lagi. Mungkin ya. Mungkin aja dari segi jualan. Mungkin aja dari relasi kita gitu. Mungkin ada teman yang jualan minuman ya kayak ini kolega gitu ya. Ini kan UKM kolega yang kalau misalnya ini kan istilahnya menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman kita. Tadi saya sudah ngobrol sempat dengan tim koleganya, ada podcastnya terlebih dahulu. Stafnya itu hampir 100 loh. 100 apa? 100 orang. Wish, di sini? Banyak gitu kan. Satu KP?
Iya, ini kan kolega itu dengan gula padi. Oh, sama Gula Satu Padi. manajemen dengan gula padi yang di Jalan Bang. Itu kan menciptakan lapangan kerja baru kan? Iya. Keren kan? Khususnya kan ada ya banyak orang yang belum mampu kuliah kan, lulusan SMA masih banyak peluang pekerjaan gitu kan, biar tingkat pengangguran di Indonesia itu berkurang. Tapi kan sekarang gimana sih, kan banyak kan yang usaha di TikTok misalnya tuh, dari live Tuh, gak guna gitu, mandi tengah malam di sumur. Itu kayak gak ada kerjaan, tapi itu banyak banget apresinya. uangnya ya. Ya makanya Heran. itu satu fenomena baru lagi. Ya saya rasa yang hal kayak gitu jangan kita bantu viralkan lah. Jangan, minimal kita nggak ngebantu viralin gitu. Karena tidak bisa dipungkiri hal tersebut ada. Gitu ya. Benar sekali. Ada. Aneh itu. Itu terjadi karena pasarnya ada ternyata. Coba kalau misalkan kita sepakat nih, satu Indonesia, ketika ada hal yang melakukan kayak gitu, report. Misalkan, itu nggak akan terjadi lagi mandi-mandi lumpur kayak gitu. Kalau kita sepakat loh. Tapi kan nggak mungkin. Kadang kan konten-konten edukasi nggak laku dibanding yang kayak gitu. Kadang heran sama dia, aku juga. Padahal seneng sosial media, cuman kan lebih dilihat dari, kenapa sih dari segi misal dari dakwah, edukasi. Jarang banget peminat orang-orang, beda dengan yang kayak dance kayak gitu. Bukan dance, lebih ke joget-joget gak jelas atau gampang viral kasus selingkuh, misal hal-hal negatif. Heran. Karena itu topik yang sudah terjadi sejak zaman dulu tuh emang hal-hal kayak gitu. Itu sudah fitrahnya gitu. Jadi bagaimana kita solusinya? Ya kita bareng-bareng ya. Di bawah online. Bareng-bareng generasi Jia, generasi saya, generasi di atas saya, di bawah Jia. Kita bareng-bareng bikin konten positif. Apapun itulah, kayak kegiatan Jia di posting aja, ini kegiatan saya, bukan bermaksud ria. Tapi saya bisa loh berkegiatan kayak gini, kalian juga bisa. Minimalnya kayak gitu. Aku juga suka kayak gitu. Kadang kan ada yang ngejat percitraan atau apa. Tapi ya aku pikir ya Instagram saya yang tahu saya. Betul, betul. Kadang apa ya, yang diposting. Makanya untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin ngejudge kurang baik, ngeposting hal-hal yang kayak gitu sih kalau aku. Ya terserah mau bilang aku pencitraan aku atau apa. Ya yang tahu kan aku, yang lebih seneng yang mau diposting di Instagram aku kan aku ya, bukan orang lain. Jadi kayak gitu sih. Ya, saya rasa itu udah saatnya kita istilahnya menciptakan konten-konten positif. Ya untuk masa depan juga. Ya, Jia, next-nya apa nih? Untuk seorang Jia di masa depan, Jia pengen ngapain? Harapan aku sih lebih percaya diri sama diri sendiri, lebih mengembangkan potensi, terus lebih utamanya sih pengen membantu juga sistem ekonomi di keluarga. Terus ya semoga aja lah adik aku gitu, khususnya adik kandung, bisa merasakan apa yang aku rasain, bisa kuliah sama bisa ngalamin hal-hal yang mungkin lebih positif dari aku gitu. Terus harapan buat teman-teman, semoga teman-teman bisa lebih sukses, lebih baik, mengembangkan potensi, lebih percaya diri, dan bisa lebih berkembang sesuai bakat dan minat tersendiri. Oke. Seperti itu. Baik, Jia. Ini kami kan dari Primary English, boleh ngobrolin tentang kebahasa Inggrisan ya? Boleh. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Jia? Menurut aku sih penting banget. Karena kan saya pernah ikut seminar ya. Ada salah satu perusahaan yang salah satu orangnya yang mungkin ingin kerjasama buat MOU, tapi karena mereka tidak tahu bahasa Inggris, bukan tidak tahu, lebih ke kurang paham gitu kan. Jadi salah ucap dan proyek itu nggak jadi. Itu tuh perusahaan besar di Indonesia dan ya aku lupa brand apa. Saya tahu. Itu, jadi mereka tuh gagal kontrak lah, MOU-nya gagal gara-gara salah satu dari mereka itu kurang ngerti bahasa Inggris. Terus yang aku tahu. Jadi penting banget buat teman-teman belajar bahasa Inggris, karena kan sekarang lulus kuliah aja harus punya TOEFL. Harus lulus. Ini ada pertanyaan terakhir dari kami gitu ya. Ada pesan nggak ataupun kesan ataupun ya buat teman-teman yang sedang menonton, sekaligus closing statement dari Jia, silakan. Balik lagi ke tadi ya Kang, jadikan semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah.
Karena kalau kita menganggap semua tempat adalah sekolah, kita bisa belajar di mana saja. Dan ketika kita menganggap semua orang adalah guru, kita bisa berbagi pengalaman dengan siapapun. Kalau kita menganggapnya salah satu dari kita atau dari teman-teman kita itu sebagai saingan kita nggak akan berkembang. Kita akan banyak insecure-nya, kita bakal banyak gak enaknya. Jadi jadikanlah semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Karena kan belajar nggak harus di sekolah aja, bisa di mana aja. Kan pengalaman itu lebih berharga ya kan, benar? Oke, menarik. Iya, terima kasih nih udah ngobrol dengan Primary English ya. Semoga kegiatannya lancar. Amin. Kuliahnya lulus 4 tahun. Amin. Kemudian kebetulan kegiatan ngambilnya 3,5. Oke, bagus. Itu berarti bisa lebih cepat lagi ya. Doain aja. Iya, terus kegiatan freelancernya juga aman gitu. Kemudian yang dicita-citakan juga terwujud ya. Atur nuhun Jia ya. Baik teman-teman, itulah Jihan Nur Aulia Duta Genre 2023. Terima kasih.